Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah sama-sama kita berdoa menurut agama masing-masing sebelum kita memulai pelajaran. Dan jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan, sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa senantiasa tetap semangat dalam menerima pelajaran. Baiklah anak bapak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara kesebangunan dengan kekongruenan. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Misalnya gambar piramida itu mempunyai ukuran bentuk yang sama, ukuran berbeda. Dua buah pas foto bentuknya sama, ukuran dan ukurannya berbeda. Dan dua buah bintang itu yang bentuknya sama, ukurannya berbeda. Maka ketiga gambar itu disebut sebangun. Dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Gambar di bawah itu, misalnya gambar 6 buah SpongeBob itu adalah gambar yang kongruen karena bentuknya sama, besarnya sama. Demikian juga gambar yang kedua, ubin catur itu mempunyai bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Gambar yang ketiga, ubin lantai juga mempunyai bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Dua bangun datar yang sebangun selalu memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut yang berwarna merah seletak dengan sudut yang berwarna merah. Sudut yang berwarna hijau seletak dengan sudut yang berwarna hijau. Sudut yang berwarna biru seletak dengan sudut yang berwarna biru. Dan sudut yang berwarna ungu seletak dengan sudut yang berwarna ungu. Perhatikan pula ukuran-ukuran pada gambar berikut itu. 8 seletak dengan 4, 6 seletak dengan 3, 4 seletak dengan 2. Kalau kita bandingkan ukuran-ukuran tersebut, 8 kita bandingkan dengan 4, itu sama dengan 2 banding 1. 6 kita bandingkan dengan 3, 2 banding 1. 4 dibandingkan dengan 2, 2 banding 1. Dan 10 kita bandingkan dengan 5, 2 banding 1. Jadi pada gambar di atas sudah memenuhi kedua syarat tersebut. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol seperti itu simbolnya ya, seperti gelombang. Kita perhatikan dua buah bangun datar di bawah ini. Sudut A sama besar dengan sudut E, yaitu 115 derajat. Sudut B sama dengan sudut F, 75 derajat. Sudut C sama dengan sudut G, 80 derajat. Dan sudut D sama dengan sudut H, 110 derajat. Jadi sudut-sudut yang seletak pada gambar di atas sama besar. Kemudian kalau kita perhatikan sisi-sisinya, AB seletak dengan EF. Kalau kita bandingkan AB banding EF sama dengan 8 banding 4. Kemudian AD seletak dengan EH. Kalau kita bandingkan 6 banding 3 sama dengan 2 banding 1. Kemudian BC seletak dengan FG. BC 10, kemudian kita bandingkan dengan FG 5, 10 banding 5, 2 banding 1. Dan DC seletak dengan HG. DC 4, HG 2, 4 banding 2 sama dengan 2 banding 1. Sesuai dengan definisi, dapat disimpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH, atau dapat ditulis dengan segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4
E, F, G, H. Gambar gelombang itu disebut sebangun. Selanjutnya Bapak ingatkan kembali bahwa syarat dua bangun yang sebangun yaitu: 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Apakah ABCD sebangun dengan KLMN? Kita perhatikan ABCD. Ukurannya AB 5 cm dan AD 3 cm. Kemudian KLMN, KL 15 cm dan KN 9 cm. Penyelesaiannya, sudut A sama dengan sudut K seletak dan sama besar. Sudut B sama dengan sudut L seletak dan sama besar. Sudut C sama dengan sudut M seletak dan sama besar. Sudut D dan sama dengan sudut N seletak dan sama besar. Kemudian sisi AD bersesuaian dengan sisi KN. Kalau kita bandingkan AD banding KN sama dengan 3 banding 9 sama dengan 1 banding 3. Sisi AB bersesuaian atau seletak dengan KL. Kalau kita bandingkan AB banding KL sama dengan 5 banding 15, 1 banding 3. Jadi karena ABCD dan KLMN sebanding, maka kedua segitiga itu yaitu kedua bangun itu yaitu bangun ABCD dan KLMN sebangun. Baiklah, Bapak lanjutkan contoh yang kedua. Pada gambar di atas ada pertanyaan, apakah ABCD sebangun dengan bangun PQRS? Kita perhatikan ABCD berukuran AB 5 cm dan AD 3 cm. Sedangkan bangun yang kedua, bangun PQRS, PQ 10 cm dan PS 5 cm. Kita perhatikan jawabannya. Sudut A sama dengan sudut P, seletak dan sama besar. Sudut B sama dengan sudut Q. Sudut C sama dengan sudut R. Dan sudut D sama dengan sudut S. Ditinjau dari segi sudut, tidak ada masalah bahwasanya mungkin kedua bangun itu sebangun. Tetapi kalau ditinjau dari sisinya, sisi AD bersesuaian dengan sisi PS. Kalau kita bandingkan, AD banding PS 3 banding 5. Selanjutnya, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Kalau kita bandingkan, AB banding PQ sama dengan 5 banding 10. Kalau kita kecilkan menjadi 1 banding 2. Ternyata perbandingan sisi AD dengan PS yaitu 3 banding 5 tidak sama dengan perbandingan sisi AB dengan PQ yaitu 1 banding 2. Jadi 3 banding 5 tidak sama dengan 1 banding 2. Karena perbandingan sisinya tidak sama, maka bangun ABCD tidak sebangun dengan PQRS. Saya kira sudah cukup jelas. Contoh selanjutnya yaitu contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS? Kita perhatikan gambarnya. Untuk menunjukkan sebangun atau tidaknya kedua segitiga itu, maka kita periksa dulu perbandingan sisi-sisi yang sesuai, mulai yang terendah atau terpendek sampai yang terpanjang. Yang pertama, KL. KL kita bandingkan dengan TS, yaitu 9/6 atau 9 banding 6 sama dengan 3/2. Kemudian KM kita bandingkan dengan TR sama dengan 12 banding 8 sama dengan 3 banding 2. Kemudian sisi LM kita bandingkan dengan sisi SR sama dengan 15 banding 10 sama dengan 3 banding 2. Jadi sisi KL KM per TR sama dengan KL per TS sama dengan
LM per RS. Ini berarti sisi-sisi yang bersesuaian dan kedua segitiga itu, sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS. Maka sudut-sudut juga yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut K sama dengan sudut T, kemudian sudut L sama dengan sudut S, dan kemudian sudut M sama dengan sudut R.